siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa, mantap. Kita ada di sini oleh anugerah Tuhan, amin. Kita mau menyiapkan hati kita mau membaca ayat firman Tuhan, mengantar ibadah, dan kita bersyukur kalau siang hari ini kita bisa berkumpul itu karena anugerah Tuhan. Kalaupun ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, kita berdoa supaya Tuhan boleh melawan semua anak-anak Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan sebagai pengantar ibadah dari Ulangan pasal 6. Kita siap untuk membacanya. 3, 2, 1 baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Kita siapkan hati kita berdoa sejenak, kita menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, kami bawa seluruh kami sebagai korban yang harum di hadapan. Terimalah sembah kami.
Engkau Tuhan. Kalau kami menyerukan nama Yesus, ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan hari ini adalah harinya Tuhan. Dan setiap hari adalah harinya Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kami harus memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berhadirlah Engkau Tuhan. Dan bertahtalah Engkau di atas pujian umat-Mu. Di tengah-tengah kami yang memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Sukacitakan Tuhan dengan sukacita-cita. Amin. Katakan hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, hari ini harinya Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Dia penebus dosa kita. Haleluya. For all of you guys. Setelah kami mengenal Yesus, kami tidak akan pernah sama lagi. Sebab Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you gave me from the everlasting to the wondering. The Father's heart inside. You live, you died, you rose again alive. You opened the way for the one to live again. Hallelujah, hallelujah. All of you died, my Savior,
Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pada minggu ini kita akan berdoa untuk bangsa Mesir. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada sore hari ini Bapa kami datang kepada Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Mesir. Kami mau perkatakan Shalom Tuhan turun atas Mesir. Shalom Mesir, Shalom Mesir, Shalom Mesir. Kami bersyukur Tuhan atas bangsa Mesir Tuhan, di mana Tuhan di dalam pemerintahannya yang mengalami kestabilan. Dan biarlah Tuhan di dalam kestabilan ini pemerintah dapat berpihak kepada masyarakatnya Tuhan untuk membawa dampak yang lebih lagi bagi bangsa ini Tuhan. Bapa kami bawa bangsa Mesir ke dalam perlindungan-Mu Tuhan. Roh Kudus turun atas bangsa Mesir, melawat negeri Mesir. Mesir diubahkan menjadi pengikut Kristus di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan api Pentakosta ketiga turun atas Mesir di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk umat Tuhan yang ada di sana Bapa, yang mengalami kekerasan. Biarlah Tuhan mereka dapat bertahan melalui kekuatan daripada Roh Kudus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan. Ya. Amin. Walaupun mereka mengalami kekerasan, tetapi biarlah mereka mengampuni setiap perlakuan daripada pihak-pihak bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka menyatakan kasih-Mu atas bangsa Mesir Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Mesir mereka tuai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, dalam masa pandemi ini Tuhan, semua lansia yang ada di sana Bapa yang mengalami dampak daripada COVID-19, biarlah perlindungan Tuhan turun atas setiap bangsa Mesir Tuhan, sehingga Bapa bangsa ini dapat menjalankan setiap aktivitas mereka Tuhan. Amin. Bangsa Mesir dipulihkan daripada COVID-19, bangsa Mesir dipulihkan daripada pandemi saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat di sana Bapa, biarlah Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan, kasih Kristus nyata bagi bangsa Mesir Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin bangsa ini Bapa. Roh Kudus menjamah hati pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga Bapa mereka bertindak untuk kebaikan bangsa ini Bapa, terlebih berpihak kepada masyarakat yang mayoritas mengalami kekerasan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa Mesir ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu turun atas bangsa ini Bapa, di dalam nama Yesus.
Engkau pulihkan perekonomian bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah nyata kemuliaan-Mu atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Tuhan, pada sore hari ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu tetap menyertai setiap langkah kami di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang mengalami beban berat, Tuhan angkat setiap beban kami Bapa. Tuhan berikan ketegahan di dalam nama Yesus. Yang mengalami keterikatan Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit penyakit saat ini juga oleh kuasa darah Roh Kudus, oleh kuasa darah Yesus mereka disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu juga menyertai mereka, perlindungan bagi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terlebih Tuhan biarlah hati mereka tetap tertuju kepada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Agape, tempat kami beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa kasih-Mu tetap ada di gereja ini Tuhan. Terlebih kepada pemimpin gereja ini Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan melalui pelayanan gereja Agape ini Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terlebih Tuhan menjangkau jiwa-jiwa bangsa Vietnam yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga dimenangkan untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh daerah gereja ini Tuhan, depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Tuhan, Engkau yang berkarya. Roh Kudus berhembus di tempat ini Tuhan, melawat tempat ini Bapa. Bagi setiap telinga yang mendengar ibadah kami ini Tuhan, hati mereka akan digugahkan dan Roh Kudus akan menjamah hati mereka untuk dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Vietnam, di mana kami berada di bangsa ini Tuhan. Engkau taruh kami bagi bangsa ini Bapa. Engkau mempunyai rencana bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Vietnam. Bangsa Vietnam adalah milik kepunyaan Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus turun atas negeri Vietnam Bapa. Mulai dari utara, selatan, semua pelosok-pelosok Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah kami juga berdoa Tuhan untuk misionaris-misionaris yang ada bagi bangsa ini Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang membuka jalan yang tertutup Tuhan. Biarlah Bapa Injil Tuhan disebarkan di seluruh daerah Vietnam Tuhan. Untuk setiap telinga yang belum mendengar, biarlah mereka mendengar dan mereka mengerti kasih Tuhan. Mereka dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap misionaris yang ada di bangsa ini Tuhan, yang datang dari berbagai belahan dunia ini Tuhan. Engkau yang menyertai mereka Bapa, apapun yang mereka perlukan, kami percaya Tuhan yang menyediakan bagi mereka untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau berkati bangsa Vietnam. Bangsa Vietnam dipulihkan, bangsa Vietnam dimenangkan untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkatilah perekonomian bangsa Vietnam, diberkatilah seluruh aspek kehidupan bangsa Vietnam di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan sore hari ini bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami bawa kepada-Mu bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Bapa, hati-Mu ada bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Melalui gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan, yang berbagai denominasi Bapa, biarlah mereka mengerti isi hati-Mu. Setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Indonesia Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Sehingga Tuhan, misi yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka bisa jalankan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Tuhan. Terlebih Bapa, bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang banyak Tuhan, yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah lawatan Roh Kudus turun atas bangsa Indonesia, atas masyarakat Indonesia Tuhan. Sehingga Bapa terdengar pujian penyembahan di seluruh daerah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ada pujian penyembahan untuk memuliakan Kristus di atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Menteri, dan juga Tuhan anggota Dewan semuanya Bapa, sampai ke pimpinan daerah Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas mereka untuk memimpin bangsa kami
kepada masa yang lebih baik Tuhan, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, mengalami masa-masa yang baik hari-hari ke depan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, biarlah Bapak setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, mereka menjadi terang dan garam untuk pemerintahan bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk hamba-Mu Pastor Frankie dan Bu Ici yang melayani saat ini Tuhan. Kami serahkan setiap pelayanan mereka Bapak ke dalam tangan Tuhan. Engkau jadikan mereka berkat bagi bangsa ini Bapak. Di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, beserta hari ini Bapak bersama anak-anak asuh mereka Bapak melayani kami. Engkau yang memberkati setiap anak-anak ini Tuhan. Engkau mengetahui apa kerinduan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan. Engkau yang mengerti Bapak setiap hati mereka Tuhan. Engkau yang memberkati sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Engkau pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa bangsa Vietnam Tuhan, dimenangkan itu Tuhan. Engkau pakai mereka Bapak. Biarlah hati-Mu ada di dalam hati mereka Tuhan, sehingga hati mereka tetap mengandalkan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, segala kepahitan yang mereka alami biarlah Tuhan hapus dan berikan hati yang damai sejahtera daripada Tuhan. Memimpin hati mereka Tuhan untuk hari-hari yang akan datang Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu yang mendahului hati kami Tuhan, sehingga hati kami dipulihkan, hati kami bersuka cita untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami serahkan mereka ke dalam Tuhan, ke dalam perlindungan-Mu Bapak. Pastor Niko dan keluarga, Pastor Johan dan keluarga, Pastor Irwan dan juga keluarganya Bapak, Pastor Winson dan juga keluarga. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai setiap pelayanan mereka Tuhan. Hati mereka selalu mengandalkan Engkau Bapak. Engkau yang menjaga mereka Tuhan daripada setiap godaan-godaan setan, daripada setiap sakit penyakit. Biarlah perlindungan Tuhan tetap sempurna bagi mereka Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan, Pak Hendra, Bu Lisel, dan juga Pastor Agus Tuhan. Kami serahkan ke dalam perlindungan-Mu Bapak. Engkau yang mengetahui hati mereka Tuhan. Biarlah Bapak, Engkau yang memimpin hati mereka Bapak, sehingga Tuhan, apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semua anggota keluarga mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan bagi keluarga mereka Tuhan yang ada di Indonesia. Dan juga Tuhan, rencana hamba-Mu Pak Hendra yang akan kembali ke Indonesia, semuanya kami serahkan ke dalam rencana Tuhan. Engkau yang berkarya di dalam acara mereka Bapak, sehingga Tuhan di dalam acara mereka nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarlah Engkau yang bertahta, Engkau yang mulia di tempat ini Bapak. Di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, doa kami ini jauh daripada sempurna. Kami mau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan untuk menyiapkan persembahan kita. Hari ini kita akan memberi 2 kali kantong yang ungu untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya, dan kantong yang hitam adalah persembahan diakonia. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan dilayani oleh adik-adik kita dari Tianka Music. Mereka akan menyanyikan 2 buah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Will
Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh beribadah kepadamu, menaikkan pujian dan penyembahan kami, menaikkan suara kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat ini mereka boleh melayani-Mu Tuhan. Itu semua kehormatan. Sebagai kehormatan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sejak kecil mereka Tuhan, mereka sudah melayani-Mu ya Tuhan. Siapakah mereka? Siapakah kami ini Tuhan? Hingga Engkau Tuhan memakai mereka, memakai anak-anak-Mu ini Tuhan untuk melayani. Dari desa yang tertinggal, dari pegunungan, di perbatasan Cina sana Tuhan, mereka datang memuji menyembah Engkau, dan mereka bisa bermain musik, mereka bisa bernyanyi. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Layaklah Engkau dimuliakan, layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau ya Tuhan, itu mustahil terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini semua ya Tuhan. Berkati masa pertumbuhan mereka Tuhan, masa remaja mereka, hingga mereka dewasa Tuhan, hingga sampai seumur hidup mereka. Biarlah Engkau terus memakai mereka dan menambah-nambahkan skill mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saat ini Tuhan, kalau hamba-Mu juga Engkau berikan kesempatan untuk menaburkan firman-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa jikalau tanpa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu. Biarlah sungguh bersumber daripada Allah yang Maha Tinggi setiap perkataan kalimat yang kami dengarkan bersama-sama pada sore hari ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami usir segala roh jahat penipu, segala tipu daya iblis dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh kami tolak hancurkan dalam nama Yesus, dan Engkau tinggalkan tubuh kami semua di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah dan sukacita Allah memenuhi roh tubuh jiwa kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Berikan dulu tepuk tangan bagi anak-anak kita ini ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kami melihat anak-anak ini semua, itu adalah mujizat Bapak Ibu ya. Mereka dari kecil di sini ya, dari masih kecil sekali. Dulu udah pernah perform juga di sini ya. Ya, beberapa orang dari mereka. Itu semua anugerah Tuhan. Karena mereka pun tinggal di desa yang tertinggal ya, di perbatasan Cina sana. Tetapi anugerah Tuhan, mereka boleh datang ke tempat ini, ke Ho Chi Minh City ini, dan mereka boleh belajar untuk memuji menyembah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mereka bisa menghafal ayat firman Tuhan berpasal-pasal Bapak Ibu. Ya, berpasal. Kita yang sekolah Alkitab juga kalah. Mereka bisa hafal itu bahasa Vietnam dan bahasa Inggrisnya juga gitu. Wah, itu nggak tahu banyak sekali. Ya, kalau bukan anugerah Tuhan tidak mungkin. Dan kami melihat banyak mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Tuhan memberikan tempat tinggal yang mewah sekarang. Ya, Tuhan juga menyediakan untuk sekolah mereka. Biaya hidup mereka sehari-hari nggak murah ya. Karena ada sekitar 32 orang sekarang ini. Ya, tadinya 50-an karena waktu sebelum pandemi mereka pulang dan berhalangan kembali ke sini gitu. Tetapi ada rencana untuk merekrut mereka ya kembali ke Ho Chi Minh City. Nah, kalau kami menyaksikan itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, benarlah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang punya rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang gilang gemilang kata firman Tuhan. Ya dan amin. Ya seperti mereka ini. Siapa yang menyangka, siapa yang menduga gitu ya. Tetapi Tuhan kita itu ajaib. Selagi kita masih berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan,
kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar mengenai sebentar, saya rupanya ada punya alat ya. Ya, saya tes dulu ya. Ya, bagus ya. Oh ya, ya, yaitu mengenai bertumbuh dalam buah roh. Sebetulnya ini berbicara mengenai karakter. Ini penting bagi kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen bukan dinilai daripada perkataannya. Ada banyak orang perkataannya sangat rohani sekali. Kalau ditanya, bro, bagaimana kabarmu? Wah, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana keadaan pekerjaanmu? Oh, sana bagi Tuhan, haleluya. Bahasa rohani, jawabannya selalu rohani gitu ya. Apakah itu termasuk orang yang sudah dewasa rohani atau orang Kristen yang sejati? Oh, belum tentu. Ternyata orang Kristen yang sejati dinilai daripada karakternya, yaitu buah roh. Itulah sebabnya pada sore hari ini kita sama-sama belajar apakah buah roh yang dimaksudkan dalam pelajaran kita pada sore hari ini. Yaitu tertulis dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, haleluya. Yang pertama kita bahas satu persatu ya. Berarti ini kok banyak, cukup lumayan panjang ini. Ada 9 soalnya. Ya 9, tapi mohon doakan ya supaya agak singkat. Ya, yang pertama kita belajar mengenai kasih. Ada macam-macam kasih, yaitu yang pertama kasih agape. Apa kasih agape? Yaitu mengasihi orang lain tanpa alasan dan tanpa pamrih. Amin, Bapak Ibu. Inilah kasih yang daripada Allah, yaitu mengasihi orang lain tanpa alasan dan tanpa pamrih. Ya, mengasihi dengan tulus ya. Berkorban, gitu. Berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga, itulah kasih agape. Ya, lalu yang kedua, kasih eros. Cinta birahi antara pria dan wanita. Yang selanjutnya, kasih filia, yaitu kasih persaudaraan yang memberikan kehangatan yang tertuju pada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Yang selanjutnya, kasih storge, kasih sayang antara orang tua dan anak. Namun yang dimaksudkan dalam buah roh yaitu kasih agape. Amin. Kita sebagai orang Kristen diajarkan diajarkan oleh Tuhan kita supaya kita memiliki kasih agape. Kasih tanpa alasan, tanpa pamrih. Wah, kalau kami mengingat ya, saya ingat dulu waktu pelayanan muda-mudi begitu ya. Kalau pulang gereja gitu habis ibadah muda-mudi, ya kita ada teman-teman lah ya mengantar. Ya kalau dia cantik, dia duluan yang gantar gitu. Kalau dia cantik gitu ya, lalu dia berebut mengantarnya gitu ya, pulang ke rumahnya gitu. Tetapi biasanya yang lama yang diantar itu yang kurang menarik begitu. Nah, itu bentuk kasih yang beralasan. Ya, saya berbuat baik kepada dia karena ya layaklah dia untuk ditolong begitu ya. Tetapi bukan karena dengan ketulusan. Tetapi kita diajarkan pada sore hari ini, kasih yang dimaksudkan ialah kasih agape, yaitu mengasihi orang lain tanpa alasan dan tanpa pamrih. Amin, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sukacita, yaitu berasal dari kata kara, artinya perasaan senang yang bersumber dari Allah dan tidak tergantung pada keadaan. Nah, kalau dia bersukacita karena dapat bonus, ya karena naik gaji atau naik pangkat, itu bukan sukacita yang dimaksudkan di dalam buah roh ini. Ya, tetapi dikatakan di sini sukacita yang bersumber dari Allah dan tidak tergantung kepada keadaan. Apapun keadaan kita, ya sesuai dengan firman Tuhan ya, bersukacita dalam senantiasa. Haleluya. Amin.
Nah, ini kita sama-sama belajar. Saya pun Bapak Ibu banyak belajar dalam hal ini. Ya, tidak selamanya saya selalu sukacita, senang, bahagia. Karena kalau ada masalah, tepuk jidat juga gitu. Waduh, hancur ini. Kadang-kadang begitu ya. Nah, ada ancaman dari polisi, ada ancaman dari imigrasi misalnya. Aduh, deg-degan juga gitu. Ya. Namun kita sama-sama belajar. Amin Bapak Ibu. Nah, kenapa? Apa hubungannya sukacita dengan karakter ini? Ya, berhubungan sekali gitu ya. Karena kalau misalnya tiba-tiba saja bad mood ya, bisa kacau balau. Suatu acara bisa kacau balau. Kalau misalnya kita sebagai seorang panitia atau apalagi ketua panitia, kalau tiba-tiba saja hilang sukacita kita, bisa hancur satu acara gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya, itu sebabnya dikatakan bahwa salah satu buah roh ialah sukacita. Jadi memang ini tidak gampang, semuanya ini tidak gampang. Tetapi kalau Roh Kudus ada pada kita, maka itu bisa kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Berasal dari kata eirene, yaitu ketenangan hati dan pikiran karena hubungan kita telah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin. Hasil dari damai sejahtera itu kita akan merasa tenang dan hidup dalam kemenangan. Tidak ada perkelahian atau permusuhan. Bagi kita orang Kristen, tidak ada perkelahian, amin. Tidak ada tonjok-tonjokan lagi, gitu ya. Tidak ada permusuhan. Ya, tetapi yang ada hanyalah damai sejahtera. Karena apa? Karena Allah yang sudah memperdamaikan hidup kita terlebih dahulu. Ya, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, ya tidak ada permusuhan lah gitu, tidak ada dendam. Itulah anak Tuhan. Nah, mari kita terus belajar ya. Nah, kita baca dalam firman Tuhan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Inilah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya kalau kita pergi kemana-mana katakan shalom. Ya, artinya damai sejahtera bagimu. Ya, ada banyak kesaksian Bapak Ibu ketika dia berkunjung ke rumah satu keluarga, ketika dia katakan shalom, tiba-tiba keluarga itu mengalami damai sejahtera. Padahal sebelumnya sedang mengalami keributan. Ya, sehingga mereka bilang, wah, waktu kamu datang, ya ada jemaat kita yang menyaksikan seperti itu. Tadi kami barusan bertengkar loh, bang, katanya. Tapi begitu kalian datang, nggak ada pertengkaran, katanya. Malah kita jadi bercanda-canda, dia sama suaminya, jadi enjoy gitu, bersuka cita. Padahal sebelumnya kami bertengkar di sini, katanya begitu. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya penting kita katakan shalom. Katakan dulu 1, 2, 3 ya. Shalom. Ya. Amin. Mantap. Setiap hari, setiap pagi kami selalu katakan shalom buat Vietnam, shalom buat Ho Chi Minh City. Sehingga mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada banyak mujizat ya yang kami alami. Ya. Nah, shalom Tuhan inilah yang memenuhi hati kita. Amin. Yang dikatakan di sini tidak ya seperti yang dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak ada yang menandingi damai sejahtera daripada surga. Amin. Oleh karena itu mari kita tetap dekat sama Tuhan dan cinta sama Tuhan ya. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu kesabaran. Berasal dari kata makrotumia, yaitu ketabahan, panjang sabar, tidak mudah marah atau putus asa. Biasanya kalau kita berdoa minta kesabaran, seringkali kita diuji. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, berikan aku kesabaran. Begitu kita keluar rumah, kita lihat ban motor kita kempes. Tuhan, barusan saya berdoa, berikan kesabaran, berikan kesabaran. Ban kempes gitu ya. Ya, baru-baru ini kami alami. Waktu kami pergi ke sekolah, ya padahal dari rumah sudah suka cita nih, wah enjoy, baru selesai berdoa ini, Tuhan hari ini kami diberkati Tuhan, sukacita dan limpah kesabaran damai sejahtera. Di tengah jalan kempes bannya, udah gitu di tengah-tengah
jalan yang di pinggir kali lagi, nggak ada, susah mencari tambal ban gitu ya. Akhirnya kami harus telepon pihak sekolah, maaf ya, ban motor kami kempes, sambil kami video calling gitu ya, supaya yakin gitu. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, hati-hati kalau Bapak Ibu, saudara semua sedang berdoa untuk kesabaran. Ya, waspadalah, pasti Tuhan uji kesabarannya. Siap-siap, amin. Tapi jangan jadi takut berdoa untuk minta kesabaran gitu ya. Ya, dalam hal mempersiapkan khotbah ini saja, Bapak Ibu, banyak kan yang waktu saya diuji oleh kesabaran melalui anak saya ini. Kalau saya bilang tuh, Aldo, kalau saya bukan berkhotbah hari Minggu, udah pucat. Untung saya berkhotbah ya. Jadi saya tantang emosi saya. Even tadi Bapak Ibu mau ke sini, diuji kesabaran. Aduh, saya diam. Karena dia tahu, jadi saya mau khotbah, nggak mungkin dia marah. Betul juga Bapak Ibu, saya nggak marahin gitu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran, pasti akan diuji. Nah, kalau kita melewati ujian itu artinya kita bertumbuh dalam buah roh, yaitu kesabaran. Amin Bapak Ibu. Nah yang selanjutnya, yaitu mengenai kemurahan. Berasal dari kata Christotes, yaitu suka menolong, berbelas kasihan terhadap orang lain. Amen. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, kemurahan ya. Kita sama-sama belajar seperti Yesus dalam kitab Matius ayat 9 sampai 36, bahwa Yesus itu selalu berbelas kasihan. Kalau kita membaca kitab Injil, kemanapun dia melangkah selalu, yaitu kesetiaan. Berasal dari kata pistis, yaitu kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dalam perjanjian, punya komitmen, jujur dan layak dipercaya. Haleluya. Ini buah roh kesetiaan yang luar biasa sekali. Kalau kita lakukan ini, saya yakin kita akan menjadi orang-orang hebat di kantor kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita. Amin. Dikatakan di sini kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dalam perjanjian, akan menjadi suami dan istri yang kuat, yang kokoh, yang hebat. Amin. Ya, dan punya komitmen, jujur dan layak dipercaya. Siapa yang gak suka dengan orang seperti ini? Pencuri saja, sesama penodong, perampok, dia suka memiliki teman yang seperti ini. Sempat temannya bocor mulut, habislah dia. Apalagi membawa kabur hasil rampokan, wah. Nah ini Bapak Ibu, apalagi lah kita, amin. Seorang bos, pemimpin perusahaan pasti suka dengan bawahan yang memiliki karakter kesetiaan ini. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi setia ini bisa kepada Tuhan, bisa kepada rumah tangga, setia kepada gereja. Ke gereja pun harus setia beribadah, setia membayar perpuluhan, persembahan. Ya, belajar setia. Amin Bapak Ibu. Amen. Baru setia dalam tugas apapun itu. Ya, tugas pelayanan, tugas di kantor, pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan kita semua di sini sudah mengerti mengenai hal kesetiaan ini. Amin. Kita hanya sama-sama belajar dan diingatkan kembali. Ya, dan selanjutnya yaitu kelemah lembutan. Berasal dari kata prautes, yaitu sikap hati yang mau mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsip. Mari kita garis bawahi ya, yang tidak prinsip, tetapi dapat bertindak tegas pada hal-hal yang prinsip atau kebenaran. Jadi ini perpaduan antara kerelaan untuk mengalah dan keberanian untuk mempertahankan hal-hal yang benar. Ya, di gereja sering terjadi ini Bapak Ibu ya, ibu-ibu ribut soal seragam gitu. Wah, besok maunya warna merah katanya. Merah, mendingan warna hitam kayak setan kan gitu. Akhirnya ribut, cecok gara-gara hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal yang sepele, tetapi dia sangat bertindak kepada hal-hal yang tegas, hal-hal yang benar.
sama seperti Musa. Musa itu dikatakan oleh Alkitab, Tuhan sendiri berkata dia adalah orang yang paling lemah lembut di seluruh muka bumi ini. Berarti tidak ada yang lemah lembut. Kalau Tuhan yang berkata yang seperti itu Bapak Ibu, berarti tidak ada lagi orang yang bisa menandingi itu. Pak Banggas nggak bisa menandingi Musa itu ya. Karena Tuhan yang bilang begitu, dia yang paling lemah lembut di muka bumi gitu ya. Tetapi Musa apakah tidak pernah marah? Oh, sangat marah dia. Kalau bangsa Israel bersungguh-sungguh, dia sangat marah gitu ya. Terhadap yang prinsip kebenaran, Musa itu tegas. Dia marah gitu. Tidak lembek, tidak kompromi, jangan kompromi ya. Amin Bapak Ibu. Lemah lembut itu bukan lembek. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti dia nggak datang ke gereja. Aduh, jangan ditegur lah. Bukan begitu. Amin Bapak Ibu. Oh, nanti kepada anak. Aduh, anak saya nanti kabur dari rumah ini, sehingga dia nggak menghajar anaknya pada waktu anaknya bersalah. Ada banyak orang tua seperti itu. Ya, dibiarkan aja anaknya begitu. Datang pamannya, dilihat anaknya dia nakal, kalau dilibas, hey, jangan kau libas anakku ya, misalnya begitu ya. Ada orang tua begitu, dimanjakan begitu ya, dibiarin. Nah, yang dikatakan lemah lembut di sini, kalau kebenaran harus tegas. Kalau anak kita salah, tegas. Amin. Lebih baik kita yang menghajar anak kita daripada orang lain nanti dipermalukan oleh orang lain gitu ya. Lebih baik kita sendiri yang menghajar. Itu nggak masalah. Itu karena firman Tuhan. Hajar dengan rotan, gitu ya. Amin. Tapi sebelum marah, sebelum melibas, doakan dulu. Ya, berdoa dulu, Tuhan aku mau marah. Gitu ya. Maka Tuhan akan menolong kita pada waktu marah. Amin Bapak Ibu. Sehingga tidak membuat dendam kepada anak kita, tetapi menjadi berkat bagi dia gitu. Oke, yang terakhir dari buah roh yaitu penguasaan diri. Berasal dari kata enkrateia, gitu, yaitu menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri, atau dapat mengendalikan diri, menjauhkan diri dari dosa, tidak menuruti keinginan daging, dan mampu mengontrol diri. Ini yang sangat penting. Biasanya kalau bagian yang terakhir itu kalimat itu adalah berita sukacita, amin Bapak Ibu, dan sangat penting ya, penguasaan diri. Ya, saya sendiri pun banyak belajar mengenai penguasaan diri dalam segala hal. Ya, dalam hal emosi, dalam hal segala hal Bapak Ibu ya. Hawa nafsu juga gitu ya. Ada tips ya, perlu mungkin saya sampaikan ini kepada kita semua, bagi anak-anak muda juga, bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu. Ada tips bagaimana cara kita untuk menyangkal diri dari hawa nafsu kita ini. Apalagi jujur saja ya, di Vietnam ini ya banyak sekali yang memakai pakaian mini gitu ya, yang merangsang hawa nafsu lah. Kalau masih sehat atau pria sehat ya pasti ya pikirannya terangsang gitu ya. Tetapi ada tips yang menurut saya perlu diseringkan ini, atau mungkin melalui Google, internet dan sebagainya. Nah, caranya ialah kalau kita sempat melihat hal-hal yang najis tersebut, ya, hanya sekali saja. Misalnya sempat dilihat, setelah itu jangan diulangi kembali, gitu ya. Jangan, misalnya udah kelihatan, kita udah melihat, tetapi kita lihat lagi, gitu ya. Apalagi kita pelototin, jangan. Jadi kalau sempat kita lihat, hanya sekali saja, gitu. Demikian juga saya praktekkan ini dalam hidup saya. Ketika saya naik motor gitu ya, saya melihat hal yang mengandung unsur-unsur inilah gitu ya, mengandung hawa nafsu. Hanya saya lihat sekali gitu. Ya udah, setelah itu sambil berdoa dalam hati dan bersekutu dalam Roh Kudus. Gitu. Tuhan Yesus kuduskan saya gitu. Demikian juga melalui ya tanpa kita sengaja kan kadang nongol sendiri gitu ya. Ya sekali kelihatan udah lakukan aja gitu, langsung lewatkan gitu. Jangan dilihat penasaran gitu, dilihat lagi dipelototin, jatuhlah dalam dosa tersebut. Ya, ini artinya penguasaan diri. Amin Bapak Ibu, menguasai diri gitu dalam hal-hal tersebut.
Ya, kita sebagai salah satu contoh, ada seorang jenderal dari Amerika ya, namanya Norman Schwarzkopf. Dia ini adalah jenderal bintang 4. Bisa kita, saya pernah dengar kisahnya dia. Dia ini adalah tentara pemimpin pasukan ratusan ribu gabungan dia dari berbagai negara di padang gurun gitu. Nah, kisah ceritanya luar biasa sekali. Ya, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia kalah dengan dirinya sendiri. Dia itu mengenai emosinya, temperamennya. Jadi jangan sempat dia ada asbat di depan dia gitu katanya gitu ya. Kalau dia sedang marah bisa dilempar, dihabisin katanya ya pasukannya, kira-kira begitu. Dan akhir hidupnya memang dia meninggal karena kanker. Jadi sangat miris ya. Dia adalah seorang yang hebat, tetapi karena dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia kalahlah dengan dirinya sendiri begitu. Sehingga dia tidak berhasil dengan segala kesuksesan. Demikian juga dengan Salomo. Salomo adalah raja yang sangat hebat, tetapi karena dia tidak dapat menguasai diri dari gundik-gundiknya, istri-istrinya sampai berapa ribuan ya. Ya, akhirnya di firman Tuhan katakan gara-gara dia jatuh kepada dosa istri-istrinya, kecenderungan hatinya lebih kepada istri-istrinya daripada Tuhan, akhirnya dia pun mati dengan tragis juga gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Amin. Nah, kalimat terakhir kalimat terakhir di sini di ayat Galatia 5 ayat 22 dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, luar biasa. Artinya kita akan menjadi orang kesukaan atau orang kesayangan dimanapun kita berada di dunia ini, dan juga menjadi anak kesayangan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki semua buah roh ini, bertumbuh dalam buah roh ini, dikatakan di sini tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya semua orang, semua manusia, bukan hanya orang Vietnam, bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya suku-suku tertentu, tetapi segala suku akan suka kepada kita. Amin. Tidak ada yang menentang kita, tetapi mereka akan senang kepada kita dan menyayangi kita, apalagi Tuhan kita. Amin, Bapak dan sebagainya. Tetapi dikatakan meminta supaya Tuhan memberkati bangsa-bangsa, Tuhan juga memberikan kebutuhan untuk orang lain juga, untuk keluarga kita, dan banyak lagi. Amin, Bapak Ibu. Untuk kantor kita, pekerjaan kita, karyawan yang bersama dengan kita, itu yang perlu kita doakan. Yang kelima, yaitu pembacaan Alkitab. 5P yang terakhir, yaitu pembacaan Alkitab. Baca 4 pasal 1 hari, ya, maka selesai setahun. Maka Alkitab itu bisa kita selesaikan dalam 1 tahun. Itu yang kami lakukan setiap hari. Baca. Ya, kalau kami 3 pasal di Perjanjian Lama, 1 pasal di Perjanjian Baru. Maka dalam 1 tahun itu selesai kita baca Alkitab itu ya. Kita baca setiap hari. Dan luar biasa Bapak Ibu. Orang yang membaca Alkitab setiap hari pasti dia memiliki hikmat lebih daripada orang-orang yang sekitarnya. Ya, kalau kita salah satu karyawan gitu ya, kita pasti diberikan Tuhan hikmat melebihi daripada teman-teman rekan-rekan sekerja kita di kantor. Ada teman saya namanya Margas Mare-Mare ya. Dia termasuk orang yang berhasil. Saya waktu itu pernah tinggal 1 tahun di rumah beliau gitu ya. Waktu saya sama-sama ke kantor dia bilang ke saya, "Friend, lihat ini bos saya ini," dikatakan. "Kenapa Bang?" Saya bilang begitu. Karena dia 9 tahun di atas umur saya gitu ya. "Kenapa Bang?" "Dia lagi stres, dia pusing. Dia kerja di perusahaannya Bill Gates gitu ya." Lalu nih dia lagi telepon saya nih, katanya gitu. Tapi dia santai-santai aja, padahal di kantor itu katanya semuanya udah stres gitu ya. Ada masalah yang rumit sekali. Tapi bosnya itu nelpon dia langsung. "Nih bos saya nelpon," dia bilang begitu. "Santai aja Brad," katanya gitu.
begitu dia katanya tiba di kantor itu, ini setelah pulang dia cerita, begitu saya tiba di kantor itu, bosnya tenang. Udah datang dia katanya. Menurutmu, Mon, bagaimana ini? Dia langsung ngomong bla 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 bla. Selesai. Baru dia datang kira-kira sejam kemudian. Bang, cepat kali. Udah selesai, katanya. Betul, karena apa? Dia itu suka baca firman Tuhan dan saya melihat di mobilnya dia aja, di mobilnya hanya lagu-lagu rohani dan khotbah-khotbah rohani. Gak ada yang lain-lain. Jadi saya pun bertambah rohani gitu ya. Karena di mobil itu ya dengar lagu rohani, khotbah-khotbah rohani, dan khotbah-khotbahnya itu pun dia pilih yang hebat-hebat dari mancanegara, yang hebat-hebat, yang punya kuasa, yang punya otoritas gitu ya. Nah, berbeda sekali. Itulah perbedaan orang yang suka membaca Alkitab dengan orang yang tidak baca Alkitab atau di luar Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Saya undang untuk bangkit berdiri, Mama Gibi. Ya. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Haleluya, haleluya. Yesus kami puja. Ya, Kak Jessica. Dengar. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kami mau memuja nama-Mu Tuhan untuk seumur hidup kami. Kami membawa hati kami Tuhan
Bapa, untuk melakukan, untuk bertumbuh dalam buah roh ini tidak gampang dan tidak mudah ya Tuhan. Tetapi jikalau kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, disertai oleh Roh-Mu ya Tuhan, maka kami pun akan mampu untuk bertumbuh. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Hingga seperti firman-Mu katakan,